Di sini ada pertanyaan dari BHL. Pak, jadi saat melampirkan ijazah itu duakah ijazah SMA dan ijazah sarjana? Ijazah yang dilampirkan adalah ijazah yang dipersyaratkan oleh formasi. Misalnya formasinya mempersyaratkan ijazah SMA sederajat, yang dilampirkan hanya ijazah SMA dan sederajatnya saja. Kemudian ada tambahan yang tertinggal untuk surat lamaran. Di situ kan tertelat pendidikan terakhir. Mohon diisi pendidikan terakhirnya itu sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalnya rekan-rekan memiliki ijazah sarjana, tapi yang dilamar adalah ijazah formasi SMA. Diisi pendidikan terakhirnya SMA saja. Ini ada pertanyaan bagaimana yang sudah terlanjur ikut CPNS. Yang sudah terlanjur ikut CPNS sudah tidak bisa lagi mengikuti P3K. Kemarin kan kami sarankan di satu sesi seleksi P3K dan CPNS harus memilih salah satu. Assalamualaikum Bapak. Untuk pas fotonya pakaiannya baju putih jilbab hitam, ya dipersilahkan. Yang penting mengikuti persyaratan lamaran tadi, latar belakang warna merah. Assalamualaikum Bapak. Bolehkah scan berkas pakai cam scanner? Dipersilakan selagi itu masih bisa terbaca. Kemudian untuk persyaratan materai juga tahun ini kan tidak ada dibebaskan nih, boleh menggunakan materai konvensional atau materai materai. Assalamualaikum Bapak. Untuk S1 yang daftar ke formasi SMA, SLTA, surat pengalaman kerja, surat aktif bekerjanya tidak sesuai dengan jabatan yang dipilih, berpengaruh nggak untuk kelolosan berkas? Ini kalau untuk di SMA dan SLTA itu kan jabatannya itu lebih banyak ke pengadministrasi perkantoran. Teman-teman juga yang formasi S1 juga kan lebih baik, ada juga yang mengerjakan tugas administrasi perkantoran, dibuat saja seperti itu surat pengalaman kerjanya. Apakah rekomendasi kepala dinas, camat, atau lurah mempengaruhi kelulusan? Ini maksudnya apa ya? Kalau rekomendasi untuk kelulusan itu untuk kelulusan nanti diambil oleh perankingan dari tiap formasi jabatan. Jadi misalnya di pelamar, contoh di dinas lingkungan hidup ada formasi administrasi perkantoran, kemudian yang mendaftar di situ ada 6 orang, yang dicari 3 orang. Nanti di ranking nilainya tertinggi 1, 2, 3. Jadi rekomendasi ya tidak berpengaruh. Jadi perankingannya nanti berdasarkan jabatan ya, bukan berdasarkan apa nama jabatan. Misalnya administrasi perkantoran kan semuanya di Pemkot Samarinda ada, tapi dipilih mendaftarnya di dinas lingkungan hidup di bidang apa, di situ yang akan di-ranking di tiap bidangnya. Jika sudah terlanjur foto dengan latar bebas pada saat pembuatan akun, apakah bisa foto ulang? Kalau untuk pembuatan akun bebas, tapi nanti pada saat upload dokumen untuk pendaftaran bisa itu yang dipersyaratkan, pas foto dengan latar belakang merah. Izin bertanya, kalau data di BKN masih pakai ijazah SMP tapi mendaftar pakai ijazah SMA, apa bisa? Iya, dipersilahkan mendaftar dengan ijazah SMA-nya. Tapi kami juga membuka untuk penata layanan operasional itu ijazah SMP dan SD. Nah, untuk teman-teman K2 kami sarankan untuk mendaftar di instansinya, karena untuk formasi K2 itu kami buka di OPD-nya, kami data kemarin. Jadi seperti yang K2 untuk formasi SD, SMP itu ada di OPD-nya masing-masing.
Riwayat pekerjaan yang diupload semua SK atau SK awal dan akhir. Oh, dan upload semua SK atau SK awal dan akhir. Terus sebenarnya ada tambahan riwayat itu nggak? Cukup ditambahkan 2 tahun terakhir saja karena kalau sebetulnya di aplikasi itu bisa 100 sampai 100 dokumen. Tapi kami sarankan 2 tahun terakhir saja. Bagaimana yang sudah terdaftar tahun 2022 pendidikan 1, sedangkan yang dibutuhkan SMA, apakah pengaruh? Ya tidak pengaruh. Untuk pendidikan tidak pengaruh ya. Untuk yang punya gelar S1 mengikuti formasi SMA dipersilakan, tidak ada pengaruh. Untuk formasi di SD kami tidak muncul, nanti akan dijelaskan oleh bagian organisasi. Kalau di BKN terdaftar di OPD lama, tetapi di OPD yang sekarang sudah bekerja lebih dari 2 tahun, bagaimana? Silakan mendaftar di OPD yang baru. Dan sekarang kita masuk ke yang resen dari Sekretaris Dewan. Silakan Ibu Eni di-unmute dulu. Bisa mungkin. Bu Eni silakan Bu. Oke, kita geser ke dinas pendidikan. Halo, kedengaran suaranya? Iya Bu. Ya, oke. Ini mau bertanya terkait formasi SLTA tadi sebenarnya sudah terjawab ya, artinya harus pakai ijazah SLTA. Nah, seumpama ini kan sarjana kita nih ikut formasi tahun ini pakai ijazah SMA, terus lulus, terus tahun depan ada pengangkatan P3K lagi untuk formasi sarjana. Apakah mereka ini bisa ikut lagi untuk gelombang kedua lah, anggap gelombang kedua dengan formasi sarjana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apa ini namanya ini lintas OPD, kita ingin mendaftar di OPD lain yang memang ada kualifikasi untuk sarjana. Namun di situ kan ada nanti diminta seperti rekomendasi. Nah, apakah itu tidak berpengaruh nanti ya? Yang ketiga, untuk yang dilampirkan pengalaman kerja, kan dia kan ada OPD yang dia mungkin 1 tahun pindah ke OPD satunya lagi. Nah, pengalaman kerja itu apakah dilampirkan yang lama dan yang baru? Mungkin itu dulu Pak Dodi. Sambil jalan nanti mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Baik Bu, ini sebelum saya jawab, kita dengarkan dulu penjelasan dari bagian organisasi Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya, Mas Dodi? Ya, terdengar Mbak Pena. Oh iya. Baik Bapak Ibu, para kami juga dari bagian organisasi bersama-sama juga dengan BKPSDM pada saat penentuan perencanaan kebutuhan gitu ya, kebutuhan formasi pengadaan ASN. Tahun ini, khususnya tahun 2024 karena memang
ada kekhususan tahun ini dalam rangka penuntasan tenaga non ASN yang ada di Kota Samarinda. Sehingga ada beberapa hal poin penting sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan dilanjutkan untuk dijawab oleh Mas Dodi dari BKPSDM, Bapak Ibu, karena banyak juga mungkin pertanyaan yang sama gitu ya, yang di luar pertanyaan terkait dengan pendaftaran gitu ya. Nanti kalau pendaftaran prosesnya maupun persyaratannya, mekanismenya bisa ditanyakan ke BKPSDM, tapi kami lebih kepada terkait dengan formasinya gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan formasi pengadaan ASN yang mana juga sudah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah gitu ya, jabatan-jabatan apa saja yang bisa dilamar oleh tenaga non ASN yang ada di Kota Samarinda gitu Bapak Ibu. Jadi poin pentingnya kami perlu sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pengadaan ASN tahun ini tujuannya adalah untuk menuntaskan tenaga non ASN yang ada di Kota Samarinda gitu ya. Jadi diwajibkan seluruh non ASN yang ada di Kota Samarinda untuk mendaftar. Khususnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Dodi, yang pertama yang terkait dengan tenaga non ASN yang masuk STHK 2, itu wajib gitu ya Bapak Ibu. Lalu 2, tenaga non ASN yang masuk database BKN. Nah, ini juga wajib mengikuti seleksi, baik itu seleksi administrasinya maupun seleksi kompetensinya. Lalu yang ketiga, nanti setelah 2 itu adalah yang sudah 2 tahun aktif bekerja di pemerintah Kota Samarinda. Nah, itu wajib untuk mendaftar. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini juga terkait dengan pendataan ulang yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi makanya semuanya wajib mendaftar, karena tadi sudah disampaikan kalau tidak jadi P3K penuh waktu, misalnya tidak lulus P3K penuh waktu, nanti akan diakomodir untuk menjadi P3K paruh waktu, walaupun regulasinya yang terkait dengan paruh waktu ini masih belum keluar gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan di Kemenpan 347 tahun 2024 bahwa yang tidak masuk nanti tidak lulus untuk penuh waktu nanti akan jadi P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu wajib untuk tolong disampaikan kepada seluruh tenaga non ASN yang ada di tempatnya, tadi yang masuk THK 2, yang masuk database BKN, dan yang sudah 2 tahun aktif bekerja di Pemkot Samarinda, itu wajib untuk mengikuti proses seleksi dan proses kompetensi. Dan wajib diperhatikan, tadi sudah disampaikan Mas Dodi, untuk seleksi administrasinya jangan sampai ada yang gagal. Jadi tolong berhati-hati gitu ya Bapak Ibu, karena ini juga penentu untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga nanti bisa ditetapkan jadi P3K, apakah itu penuh waktu ataukah paruh waktu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu banyak sekali yang menanyakan kenapa ini banyak yang dibukakan formasinya untuk SLTA gitu ya, baik itu yang masuk dalam kategori klerak itu seperti pengadministrasi perkantoran gitu ya Bapak Ibu, ataupun operator layanan operasional, itu kategori operator gitu ya. Karena memang Bapak Ibu kenapa gitu ya, ataupun banyak juga yang menanyakan ke kami juga, kenapa jumlahnya di perangkat daerah itu kami hanya segini Bu gitu ya, atau kami di perangkat daerahnya itu kenapa jumlahnya bisa lebih banyak gitu ataupun bisa lebih sedikit gitu ya Bapak Ibu. Kami sampaikan pada saat menentukan formasi awal gitu ya, awal menentukan kebutuhan ASN ini pasti pertama kami juga dengan BKPSDM dan BPKAD memperhitungkan kemampuan keuangan daerah atau kemampuan anggaran untuk nantinya menggaji Bapak Ibu semua, memberikan tunjangan teman-teman non ASN nanti yang diangkat, itu kami perhitungkan sehingga kami tentukan ternyata untuk tahun ini bisa kita angkat 2.300 orang, itu termasuk tenaga kesehatan juga termasuk guru gitu ya. Jadi yang 979 itu yang sifatnya teknis, di luar guru dan di luar nakes gitu Bapak Ibu. Nah, itu pertama kami terkait dengan kemampuan keuangan anggaran, lalu juga memperhitungkan tenaga PNS yang pensiun gitu Bapak Ibu, sehingga kita temukan angka 2.300 dan 979 itu nanti untuk mengisi formasi di jabatan teknis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami melihat setelah menentukan 2.300, kami akan melihat profil kualifikasi pendidikan non ASN yang ada di masing-masing perangkat daerah, supaya nanti bisa kami tentukan, kami akomodir gitu ya Bapak Ibu, formasinya gitu ya, bisa kita usulkan formasinya. Karena apa? Bapak Ibu mungkin di perangkat daerahnya kualifikasi pendidikannya ada gitu ya, misalnya ada sarjana, ada D3, ada SLTA gitu ya, tapi ternyata di peta jabatannya tidak ada. Itu tidak bisa gitu ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya seperti ini gitu ya.
eh, di kelurahan ada pendidikan sarjana atau tadi sudah ada juga di sekolah ada pendidikan sarjana. Mereka punya sertifikat sarjana atau ijazah sarjana. Tapi di peta jabatan tidak ada jabatan untuk mengakomodir pendidikan sarjana. Karena seperti di kelurahan maupun di UPT, mau itu sekolah ataupun puskesmas, yang sifatnya jabatan pelaksana paling tinggi itu hanya pengadministrasi, paling tinggi hanya pengelola data dan informasi, gitu ya. Itu paling tingginya D3, Bapak Ibu. Sedangkan kami lihat profil lagi pegawai non ASN yang ada di Kota Samarinda, D3 ternyata tidak banyak, khususnya di UPT itu atau kelurahan. Misalnya tadi saya sampaikan pendidikannya ada sarjana, tapi dalam peta jabatan nggak ada untuk formasi yang bisa diduduki sarjana. Karena di kelurahan paling tinggi itu hanya pengelola yang sifatnya D3 dan SLTA, gitu ya Bapak Ibu. Nah itu, lalu ada juga gitu ya, yang pendidikannya tidak ada, tapi peta jabatannya ada. Nah, itu juga kami harus perhitungkan itu juga, supaya nanti jangan-jangan nanti nggak ada yang bisa mengisi dari perangkat daerahnya, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada juga yang terakhir, pendidikannya ada, gitu ya. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Pendidikannya ada, peta jabatannya ada, tapi formasinya tidak ada. Karena apa? Karena pemerintah pusat tidak membukakan formasi itu. Seperti karena kebanyakan kami melihat profil atau kualifikasi pendidikan untuk non-ASN ini kebanyakan yang sifatnya non-teknis, gitu ya Bapak Ibu. Yang sifatnya non-teknis, gitu. Lalu tidak dibukakan oleh pemerintah pusat untuk formasi itu. Seperti, gitu ya, D3 untuk pengelola data dan informasi. Nah, itu tidak dibukakan formasinya. Lalu juga sarjana untuk penelaah teknis kebijakan. Nah, itu tidak bisa dibukakan formasinya. Sehingga teman-teman nanti yang di perangkat daerah gitu ya, yang sehari-harinya bekerja di bidang administrasi, tidak bisa juga menduduki jabatan itu. Makanya kami bukakanlah untuk pendidikan SLTA. Jadi nanti bisa downgrade gitu ya, yang punya pendidikan sarjana nanti bisa downgrade ke pendidikan SLTA. Itu Bapak Ibu. Jadi kebanyakan yang ditanyakan kenapa banyakkan SLTA, jadi itu gitu ya. Karena memang tidak ada formasi untuk pendidikan sarjana dan D3 yang dibukakan oleh pemerintah pusat gitu ya, yang sifatnya tenaga administrasi. Kalau sifatnya tenaga lapangan masih ada. Kalau sifatnya tenaga lapangan masih ada, tapi yang sifatnya administrasi hanya dibukakan untuk administrasi perkantoran, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti mohon disampaikan juga, tadi sudah disampaikan yang punya pendidikan sarjana nanti bisa ke pendidikan SLTA gitu ya, baik yang ada di perangkat daerahnya maupun nanti yang ada di perangkat daerah lain, silakan kalau tidak ada formasinya gitu ya. Lalu juga mohon ini karena strategi di masing-masing pegawai, karena tadi sudah disampaikan Mas Dodi juga kelulusan itu berdasarkan pemeringkatan, sudah dikasih contoh juga tadi. Nanti ada pemeringkatan 1, 2, 3, tapi akan tetap ada prioritas, gitu ya. Makanya berhati-hati juga, maksudnya teman-teman strategi juga. Kalau misalnya pada saat melamar di tempat Bapak Ibu ada STHK 2, maka yang akan diangkat duluan adalah STHK 2, gitu ya. Mau nilainya lebih rendah dari yang database, tetap yang diangkat terlebih dahulu adalah STHK 2, gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua adalah yang masuk database, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang masuk database. Baru nanti yang terakhir, yang 2 tahun bekerja atau aktif di tempat Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, jadi nanti strategi Bapak Ibu gitu ya, kalau misalnya kasih contoh saja, misal di BKPSDM gitu ya, ada 5 formasi, yang daftar ada 10 orang gitu ya, ada 10 orang, maka yang diprioritaskan apakah ada STHK 2 di sana. Kalau ada STHK 2 di situ, di 10 orang yang mendaftar ini, maka diprioritaskan adalah STHK 2. Baru berikutnya di peringkat lagi yang database gitu ya, yang 9 orangnya yang masuk database. Nah, setelah misalnya 9 orang masuk database, berarti sudah terpenuhi. Nah, berarti yang 2 tahun aktif bekerja, nah itu berarti nanti bisa diangkat jadi P3K paruh waktu, gitu ya, karena tidak masuk dalam yang bisa diangkat untuk sifatnya kelulusan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sebenarnya beberapa hal itu yang mungkin kebanyakan dipertanyakan kepada kami, ke BKPSDM juga, ke bagian organisasi juga, gitu. Terkait dengan formasi jabatan gitu ya. Nanti silakan saja Bapak Ibu nanti sesuaikan gitu ya dengan kualifikasi pendidikannya dan juga dengan
formasinya gitu. Dan berhati-hati juga Bapak Ibu untuk yang saat ini non ASN yang pekerjaannya sehari-hari yang sifatnya administrasi, jangan sampai gitu ya melamarnya ke operator layanan operasional. Gitu, saya bedakan pengadministrasi perkantoran dengan operator layanan operasional. Karena operator layanan operasional ini sifatnya teknis di lapangan, gitu, teknis operasional dan teknis lapangan. Ini kan sebenarnya konversi dari jabatan lama Bapak Ibu. Kalau kalau operator layanan operasional ini biasanya nih seperti pengemudi, nanti tadi banyak sekali yang menanyakan pengemudi, petugas kebersihan, lalu juga mungkin petugas keamanan, nah itu bisa menjabat di operator layanan operasional. Tapi nanti yang pekerjaan sehari-harinya pengadministrasi, silakan lamarnya ke pengadministrasi perkantoran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi operator layanan operasional sifatnya bekerja yang sehari-hari itu teknis, itu di lapangan. Operator komputer masuk mana? Mungkin ada non ASN yang bekerja sehari-harinya itu menangani misalnya tugas-tugas di operator apa namanya komputer yang nyebutnya mungkin yang sifatnya hanya menginputkan data ke sistem dan lain-lain, itu masuk di pengadministrasi perkantoran gitu ya Bapak Ibu. Jangan nanti melamarnya ke operator layanan operasional. Nanti sesuaikan aja formasinya di mana dan juga strategi, karena ada beberapa unit kerja atau perangkat daerah ya yang kami bukakan formasinya lebih banyak tapi tenaga non ASN-nya sedikit gitu ya, seperti di kelurahan-kelurahan yang perbatasan. Nah, itu contoh misal Bantuas, tenaga non ASN-nya hanya 1 orang, tapi sangat kekurangan pegawai, kita bukakan 3 formasi di situ. Nah, silakan nanti dilihat di masing-masing unit kerja atau perangkat daerah yang mana Bapak Ibu nanti bisa mengisi di sana gitu. Mungkin itu Mas Dodi sekilas dari kami bagian organisasi, silakan aja dilanjutkan mungkin nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teknis mengenai pendaftaran gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.